Oke, hello, gua Anwar, balik lagi di Ars Media. Sekarang gua mau repaste VGA card. Kita ganti thermal paste-nya. Gimana caranya? Mari simak. Oke, jadi gini. PC temen gua itu katanya suka restart. Tapi itu kalau misalkan udah pemakaian lama sih, jadi pas begitu dinyalain masih tetap normal. Itu terjadi kalau misalkan dia itu sudah bermain game ya berjam-jam lah. Asumsi kata teman gue itu dari power supply, tapi setelah diganti power supply-nya ternyata masih mati juga. Nah ya udah gue saranin buat download HW monitor tuh ke temen gue. Dan ternyata setelah dicek-cek untuk tegangan voltase itu emang normal, berarti emang betul bukan dari power supply-nya, tapi dari graphic card-nya. Graphic card-nya ternyata di HW monitor itu sudah untuk temperaturnya itu udah lebih dari batas pengoperasian, jadi emang suhunya udah overheat. Kipasnya gua tanya ke teman gua, itu kipasnya VGA berisik nggak untuk kipasnya? Ya teman gua jawab, itu udah berisik banget, pas sebelum main game juga udah berisik. Oh ya udah, itu fix, itu emang graphic card-nya itu yang bermasalah. Mungkin si thermal paste-nya itu emang udah kering. Jadi gua saranin ke teman gua untuk graphic card-nya dikirim ke tempat gua. Ternyata temennya juga sama ngalamin kasus yang seperti itu. Ya udah sekalian graphic card temen gua berikut grafik temennya temen gua ya disuruh dikirim ke sini. Oke, nah ini untuk graphic card punya temen gua. Ini RX 580 dari merek Sapphire, udah black flag juga. Terus ini punya temen-temennya gua yang kasusnya sama, katanya suka restart atau suhunya emang udah overheat juga. Ini VGA dari Asus series GTX 750 Ti. Jadi ini kedua VGA, mari kita ganti untuk thermal paste-nya. Oke, gas. Oke, untuk yang akan gua ganti pastanya terlebih dahulu itu yang RX 580. Mengingat RX 580 ini ada backplate-nya, jadi agak lumayan susah mungkin ya untuk bukanya. Nah, untuk pasta pendinginnya di sini gua pakai ini dari Deepcool yang seri Z5. Ini di online shop sekitar harga 75 ribuan atau 70 ribuan termasuk ongkir. Nanti kalau misalkan kalian minat, linknya gua nanti cantumin di deskripsi. Kalau kata sellernya sih ini bisa dipakai di laptop juga atau di graphic card juga, itu bisa. Soalnya untuk teksturnya itu dia enggak terlalu encer. Nah kalian juga bisa sih pakai pasta merek lainnya. Untuk RX 580 ini pertama kalian harus buka fan-nya dulu. Kita buka fan-nya dulu, soalnya nanti nggak bisa dicabut untuk si covernya itu. Kalau buka fan-nya itu gampang, kalau dari Sapphire itu tinggal digeser aja sih. Ya hati-hati bautnya hilang, jadi dikumpulin aja di satu tempat. Oh ya, kalau graphic cardnya masih segel terus masih ada garansi resmi, mendingan kalian bawa aja sih ke ke distributor yang garansinya gitu, digaransiin.
Soalnya sayang nanti kan segelnya kita buka, kalau misalkan dibuka sendiri nanti garansinya hangus. Sedangkan kalau misalkan diklaim garansinya ke distributor, itu nanti kita dikasih segel lagi. Jadi nggak apa-apa sih majuin untuk penggantian pasta. Klaim garansi untuk pengajuan penggantian pasta. Oke, udah kebuka untuk backplate-nya. Nah, kalau yang ada yang seperti ini, seperti pasta ini, model-model seperti karet gitu. Ini namanya thermal pad. Thermal pad ini sama fungsinya untuk mendinginkan juga, berhubungan untuk thermal padnya ini masih bagus, jadi nggak perlu diganti. Tapi kalau misalkan udah jelek itu emang harus diganti. Soalnya kalau yang pasta cair ini itu untuk si chipsetnya. Kalau untuk thermal pad ini dia untuk nahan panas dari motherboard ataupun dari memori VRM-nya. Lalu jangan lupa untuk bagian kabel soket ini dicabut terlebih dahulu. Pastikan semuanya udah terlepas, takutnya nanti ketarik terus putus kan repot. Niatnya mau betulin malah jadi rusak. Nah, kalau misalkan udah kebuka seperti ini sisa heatsinknya, ini tinggal kita cabut. Nah, yang putih-putih ini namanya oksidasi. Oksidasi ini kayak kapur lagi. Itu kalau lama-kelamaan itu bisa menyebar ya ke seluruh heatsink ini. Kalau misalkan udah penuh dengan oksidasi, itu cara bersihinnya bisa pakai baking soda agar bisa bersih lagi. Nah, kita tinggal buka aja. Nah, seperti ini. Nah, ini thermal paste-nya udah kering untuk yang ke chipset. Lalu ini untuk thermal pad yang kayak karet itu. Ini bagian thermal pad untuk VRM. Di sini juga ada, emang udah pada kering sih ini semua, harusnya diganti juga thermal padnya. Berhubungan belum ada, kita ganti aja dulu untuk pasta chipset GPU-nya, graphic card-nya. Sebelum diganti itu suhunya dia sampai di 85 derajat. Kalau misalkan dipakai lama itu bisa nyentuh sampai 90. Nah, nanti kita bandingin kalau misalkan setelah ganti si pasta ini dia suhu temperaturnya jadi berapa. Nah, ini kita bisa bersihkan pakai tisu. Pakai alkohol juga bisa. Nah, ini hati-hati untuk bersihinnya. Dan terus untuk membersihkannya itu jangan terlalu ditekan, jangan terlalu dipaksakan, takutnya si chipsetnya ini justru pecah. Kalau pecah nanti dia agak akan jalan, kalau display malah. Kita bersihin dulu. Oke, udah dibersihin untuk pasta yang ada di heatsinknya, lalu yang ada di chipsetnya juga udah gua bersihin. Nah, selanjutnya kita kasih pastanya. Ini isinya lumayan banyak sih, sekitar berapa gram? 3 gram ini. 3 gram bisa beberapa kali pakai. Dikasih alat untuk apa, olesnya dulu, atau olesnya juga.
Oke, hati-hati netes. Nah, kita pastanya kasih sedikit aja, 1 tetes seperti ini. Selanjutnya kita rapihin. Selanjutnya kita pasang lagi untuk heatsink coolingnya, heatsink pendinginnya. Pastikan pas ya untuk pemasangannya. Oke. Kita pasang lagi bautnya. Ini baut yang ke heatsink. Kalau misalkan ganti thermal aja sih, kalian bisa kan gantinya sendiri gitu. Soalnya gampang sih, cuman tinggal olesin itu aja, pastanya aja. Tapi kalau masih segel, ada garansinya juga, mending diklaim garansi. Soalnya sayang nanti garansinya, takut hangus. Tapi sebagian vendor ada sih, atau sebagian distributor yang dia ngebolehin untuk ganti pasta graphic cardnya sendiri. Oke, udah terpasang, kita pasang covernya. Pasang backplate-nya lagi. Sebetulnya untuk graphic card merek apapun juga sama sih, sistemnya seperti itu. Kalau misalkan mau ganti pasta, terus ada thermal pad juga di VRM-nya. Untuk backplate-nya udah selesai terpasang, untuk bautnya juga udah lengkap, udah kenceng semua. Selanjutnya kita pasang fan-nya lagi. Ini tinggal di slide, dimasukin sih seperti ini. Oke, untuk ganti thermal paste-nya itu selesai. Untuk ganti pasta graphic card-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahapan pengetesan. Nah, nanti kita lihat apakah untuk suhu temperaturnya tetap sama ataupun apakah suhunya itu turun drastis atau tidak. Oke, mari kita tes. Ini untuk RX 580-nya sudah terpasang. Kita akan langsung aja tes untuk suhu temperaturnya. Apakah ada pengaruh setelah kita ganti untuk pasta pendinginnya, pasta graphic card-nya? Oke, kita coba tes Furmac. Kita tes Furmac untuk mengetahui suhu temperaturnya. Oke, untuk RX 580 ini dia fan-nya berputar apabila suhunya sudah mencapai di atas 50 Celcius. Nah, ini udah ada di 50 Celcius. Oke, untuk fan-nya
Dia udah berputar, tapi dia nggak berisik lagi, nggak kayak di awal. Kalau yang di awal itu berisik banget, soalnya emang panas banget. Pas begitu ketika di Furmax juga, kalau sebelum di repace dia udah sampai di 60 sampai 70 Celcius. Nah, ini 60 Celcius. Oke, sampai sekarang belum ada kendala. Graphic cardnya juga nggak berisik. Oke, tes Furmax-nya sudah selesai. Nah, di sini kita dapat untuk maksimum GPU temperaturnya di 63 Celcius. Berarti ada perubahan. Sebelumnya itu di 85 Celcius, sekarang 63 Celcius ketika menjalankan tes Furmax ini. Asumsinya kalau misalkan untuk dipakai bermain game berjam-jam, mungkin itu tidak akan di sampai di 60 sih, tapi bisa lebih di 70-an lah mungkin. Tapi itu sih masih wajar untuk RX 580 graphic card lawas ini. Oke, itu aja kalau dari gua. Berarti untuk ganti pasta ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan graphic cardnya udah overheat, itu bisa dicek, dibersihkan, lalu diganti untuk pasta pendinginnya. Oke, gua Anwar, sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk kasih like dan komennya. Yuk, bye bye.